Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman yang kami cintai, kami hormati dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang kita mohon kepada Allah SWT. Allah memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita karunia-Nya, dan senantiasa kita mohon kepada Allah SWT agar Allah memberi rahmat kepada kita, mencurahkan karunia-Nya kepada kita hingga kita bertemu dengan Allah SWT. Dan syukur, kalimat syukur, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala keadaan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Demikianlah seorang yang beriman, jika mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah. Jika mendapatkan musibah, dia bersabar, dan semuanya baik bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa, As-Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi SAW, kita akan membahas tentang tadabbur Al-Quran dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, ya, yang mengingatkan kita kepada As-Sirah Nabawiyah. Satu ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu surat At-Taubah ayat 100. Ya. Surat At-Taubah ayat 100, kita akan membaca kembali, mengenang kembali manusia yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Dalam setiap negara, setiap bangsa, pasti ada orang-orang yang dikenang, gitu ya. Dikenang siapa bangsa atau orang-orang yang dikenang. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin, karena sifat atau tabiat manusia itu mengikuti siapa saja, dari kalangan anak kecil gitu ya, dan sampai orang yang sudah lanjut, yang sudah tua ya, dia akan mengikuti, ingin ikut dia. Cara berpakaiannya, oh saya pengen ikuti dia. Pakai sepatunya, oh saya pengen ikut dia, gitu ya. Pakai bajunya, oh saya pengen ikut dia. Maka sebaik-baik manusia yang kita diperintahkan Allah untuk mengikutinya adalah Rasulullah SAW. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Dan Rasulullah SAW telah memberikan pengajaran kepada generasi yang hidup di zaman beliau, yang menemani beliau. Kita akan membaca ayat Quranul Karim dalam surat At-Taubah ayat 100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. "Walladzina tabauhum bi ihsan." Dan manusia-manusia yang mengikuti mereka dengan baik.
radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Lahum jannatin, bagi mereka surga, tajri tahdal anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, di bawah istana-istana mereka di surga mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, itu adalah atau mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya, abadan. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100 ya, mengingatkan kita tentang manusia-manusia yang disebut oleh Tuhan, yang disebut oleh Allah sebagai generasi yang terbaik di seluruh umat manusia ini. Jika kita bertanya kepada manusia, siapa manusia yang terbaik, gitu ya, macam-macam jawabannya. Kalau kita sebagai orang Muslim meniru, mencontoh manusia dari sisi bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah keimanannya dulu dicontoh. Bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan baca dalam tafsir surat At-Taubah ayat 100. Kalau kita membaca dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, alladzina badaru awwalan ilal iman minal muhajirin alladzina hajaru min diyarihim wa utanihim ilallahi. Allah menyebutkan manusia-manusia yang pertama kali bersegera kepada keimanan. Badaru awalan ilal iman, beriman dulu. Jadi jika kita mencontoh manusia, pertama kita lihat dulu adalah keimanannya dulu. Keimanannya kepada Allah SWT. Nah, ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita ya, generasi muda, anak kecil kita. Bukan teknik memainkan bolanya gitu ya. Bukan gaya pakaiannya. Bukan cara pinternya dia ngomong. Namun al-iman, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat muhajirin yang mereka bersegera beriman. Mereka manusia yang pertama beriman. Mereka sahabat-sahabat yang pernah melakukan sholat dengan dua kiblat, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kemudian generasi yang terbaik pula adalah wa minal ansar alladzi nasaru nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Generasi Ansar, manusia-manusia yang tinggal di kota Yathrib waktu itu, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jaraknya 400 km lebih ya. Beriman kepada manusia yang tinggal di kota Mekah yang jaraknya 400 meter. Tatkala mereka melaksanakan, dan kita ketahui bahwasanya di Mekah itu adalah Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Semenjak Nabi Ibrahim, umat manusia bangsa Arab menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di bulan Dzul Hijjah ya. Dan sebentar lagi kita saat ini berada di bulan Dzul Qa'dah ya. Insyaallah kita akan menginjak bulan Dzul Hijjah. Wa minal ansar alladzina nasaru nabiyahu. Mereka menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga walladzina taba'u al-muhajirin wal ansar, dan manusia-manusia yang mengikuti al-muhajirin dan ansar. As-sabiqin ilal iman, mengikuti sahabat-sahabat muhajirin dan ansar yang mereka mendahului keimanan, beriman dahulu kepada Allah dan Rasulnya. Kita semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Namun ada manusia-manusia yang mendahului kita dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang telah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ada manusia-manusia yang terbaik dari kita yang menjauhi kebid'ahan lebih dahulu dari kita. Ada manusia-manusia yang terbaik
yang telah beriman kepada Allah menjauhi kesyirikan mendahului kita. Dan kita adalah generasi-generasi yang mengikuti mereka dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabauhum bil ihsan. Manusia-manusia yang mengikuti generasi Muhajirin dan Ansar, para sahabat Muhajirin dan Ansar bi ihsan fil i'tiqad. Pertama, mengikuti dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Ini keyakinan yang harus kita lihat dahulu ya, dalam kita kagum pada orang itu gimana sih keyakinannya dulu. Oh, dia bukan tidak beriman kepada Allah, maka kita ingkari. Kita tidak kagum sama dia, dalam arti kata kita tidak mengikuti dia. Kenapa demikian? Karena orang Muslim adalah orang-orang yang jujur. Dan kejujuran pertama kali harus dipersembahkan kepada Tuhan. Menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Menyatakan tiada sembahan yang berhak disembah dengan Allah. Menyatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah dengan Allah. Menyatakan qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Menyatakan Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Kejujuran pertama adalah kepada Tuhan. Maka demikianlah seorang muslim. Dalam menilai atau mengikuti seseorang, dia melihat dulu imannya, keimanannya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar dia memberikan cintanya lillah. Karena Allah, saya mencintai engkau. Saya mengikuti engkau lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Fil i'tiqad wal aqwal, dalam ucapan-ucapan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW kita ikuti. Apa yang diamalkan Rasulullah dan para sahabatnya kita ikuti. Di ucapan mereka, wal af'al, perbuatan-perbuatan mereka. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Paling jujurnya, paling benarnya ya, ucapan itu adalah kitabullah. Kita misalnya menjumpai dalam surat Ali Imran ayat 19 ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling atau agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Dalam ayat yang lain, barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan terima. Siapa yang berfirman ini? Tuhan. Kalau kita ditanya, apakah engkau meyakini ayat ini? Iya, saya meyakini ayat ini. Bagaimana tidak meyakini? Kita diperintahkan untuk beriman. Beriman kepada Allah. Beriman kepada kitabullah. Maka kita harus melaksanakan konsekuensinya adalah kita menjalankan ajaran-ajaran Tuhan. Menyatakan bahwasanya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan menjadi muslim, seorang Islam. Dalam ucapan, i'tiqad, ucapan, perbuatan, kita mencontoh generasi, melihat generasi, mengikuti generasi yang terdahulu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Faqabila ta'ah, Allah menerima ta'atahum, faqabila ta'atahum, Allah menerima ketaatan mereka. Waradu'an, dan Allah dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ridha kepada Allah? Mereka senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah menjanjikan surga dan mengancam barang siapa yang tidak taat dengan neraka. Lima atahum minan thawabil azim. Ini pertama kali ya yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi kita, keimanan kepada surga, keimanan kepada Allah, keimanan kepada neraka. Bahwasanya kita di dunia ini hidup diuji oleh Allah.
bahwasanya kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita. Mereka tidak mengenal sebelumnya hukum-hukum dalam Islam, ya. Bagaimana hukum Islam, bagaimana larangan-larangan dalam Islam. Namun mereka kita ajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang menciptakan dunia ini, memperjalankan matahari, dan Allah SWT yang menerbitkan matahari dan menenggelamkan matahari. Bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak dan tidak diberi anak. Ini kita ajarkan kepada generasi-generasi kita agar mereka beriman, mengenal Tuhan. Sebelum mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengenal lebih dalam lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Yang menjadikan Tuhan, yang menjadikan, kita dapati dalam Al-Quran Al-Karim yang surah Al-Baqarah ayat 21. Namun kita mengajari generasi kita, anak kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita di dunia ini tidak tercipta begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban. Kita enak-enakan, kita makan hanya kerja makan. Namun kita berbeda dengan binatang. Jika binatang pergi pagi hari atau malam hari mencari makan supaya perut mereka kenyang, tidak mati untuk hari besoknya, maka manusia tidak demikian. Manusia lebih daripada itu, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia taat kepada Allah, taat kepada syariat-syariat Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian wa'ada lahum jannatin tajri al-anhar tahta qusuriha makithina fiha abadan dzalikal jazaa'u wal falahu al-'azim. Allah memberikan balasan yang besar sekali bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawah istana-istana mereka. Penghuni surga mendapatkan istana. Kalau kita di dunia ini rata-rata mendapatkan rumah ukuran tipe berapa ya? 36 gitu ya. 36, 54 dan terusnya ke atas gitu ya. Di surga istana. Istana yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Dan kita ingin mengikuti jejak orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasulullah SAW yang telah mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim kita dapati dalam surat Al-Waqi'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, Allah berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun." Setelah Allah menyebutkan bagaimana Allah mengkelompokkan penghuni surga atau mengkelompokkan manusia menjadi beberapa macam. "Wa kuntum azwajan thalatha." Dalam surat Al-Waqi'ah, surat ke-56 ayat ke-7. Dan kalian menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Wa kuntum azwajan thalatha. Kalian menjadi azwaj thalatha, ya, 3 kelompok. Kelompok yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Ashabul maimanah, golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan. Wa ashabul masy'amah, adapun golongan kiri, ma ashabul masy'amah,
alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Kita akan membaca di antara tafsir was-sabiquna as-sabiqun dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Al-Hasan wa Qatadah, ya, makna dari was-sabiquna as-sabiqun, orang-orang terdahulu, ya, adalah ay min kulli ummah, dari setiap umat Islam. Yang terdahulu siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dalam tafsir yang lain, menceritakan tentang generasi sahabat Rasulullah SAW. Qala Al-Auza'i, dan juga Al-Auza'i mengatakan an Utsman bin Abi Saudah annahu qara'a dil ayah as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Di antara pendapat yang lain tentang was-sabiqun as-sabiqun adalah thumma qala awwaluhum rawahan ilal masjidi wa awwaluhum khurujan fi sabilillah. Manusia-manusia yang pertama kali bersegera menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama kali dalam berjihad, keluar dalam berjihad fi sabilillah. Ini termasuk was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Maka kita berusaha menjadi orang-orang yang terdahulu, ya. Ingin menjadi kelompok yang was-sabiqun as-sabiqun, dalam penafsiran kita orang yang terdahulu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 131, ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegera kalian, dahululah kalian, gitu ya, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah, wa jannatin, menuju surga Allah, arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya adalah seluas arduha, luasnya adalah seluas samawati wal ardu, langit dan bumi. Kita bersegera menuju surga Allah. Wasabiqu ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha menjadi manusia-manusia yang terdepan, ya, di dalam segala kegiatan, menjadi terdepan. Tatkala dikumandangkan adzan, Allahu Akbar, kita bersegera untuk menuju ke masjid. Lelakinya, ya, para lelakinya bersegera menuju masjid. Ingin termasuk wasabiqun as-sabiqun, kelompok yang menjadi penghuni surga. Kemudian generasi sahabat Rasulullah SAW adalah generasi umat yang awal, ya, di umat Islam ini. Mereka termasuk sebagaimana firman Allah, sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka orang-orang terdahulu, mereka orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW telah bersabda menyebutkan keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, qarni, abadku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian manusia yang terbaik setelah qarni, ya, setelah zaman abadku, zaman berikutnya. Thumma alladhina yalunahum, setelah itu generasi berikutnya. Ini generasi-generasi yang disebut oleh Rasulullah yang terbaik, ya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasi
adalah generasi Rasulullah SAW. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Zaman Rasulullah SAW, para sahabat. Kemudian zamannya 100 tahun berikutnya, zamannya murid-murid para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah melihat Rasulullah, namun melihat sahabat Nabi. Kita kenal istilah tabi'in, gitu ya. Tabi'in. Kemudian generasi yang tidak melihat sahabat Rasulullah, melihat murid-murid sahabat Rasulullah, belajar kepada murid-murid sahabat Rasulullah, namanya tabi'ut tabi'in. Itulah generasi yang terbaik yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah satu kaum, thumma yaji'u min ba'dihim qaumun tasbiqu syahadatuhum aimanahum. Generasi-generasi yang mereka sangat mudah bersumpah tidak amanah akan datang setelah itu. Wa imanuhum syahadatuhum. Ikhwan fillah, ini kelompok-kelompok yang kita ikuti, yang kita harus tahu tentang wasabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansor. Sebagian terdapat dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Kemudian haula ikhtarahumullah li suhbati Nabi SAW. Sahabat Rasulullah SAW adalah kaum yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah SAW. Ba'da an nadhara ila ahlil ardi. Setelah Allah melihat manusia-manusia penduduk bumi. Di sana ada bangsa Parsi saat itu. Di sana ada bangsa India. Di sana ada bangsa Romawi, ya, di Eropa. Namun Allah memilih bangsa Arab. Rasulnya dari orang Arab. Bahasanya bahasa Arab. Kitab yang Allah turunkan wahyu dalam bahasa Arab. Diturunkan di lembah yang terbaik di Jazirah Arab. Dibawa oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Di bulan yang paling mulia, di bulan Ramadan. Semuanya mulia. Allah SWT melihat hati manusia saat itu, zaman itu. Dan melihat hati yang terbaik adalah hatinya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Generasi yang terbaik. Kemudian bada'an nadhara ila ahli al-ardi fakhtara afdalahum. Allah SWT memilih di dalam penduduk bumi itu siapa-siapa yang paling utama. Maka didapati Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling utama. Dan Allah mendapati para sahabat Rasulullah adalah manusia yang sempurna akalnya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang ilmunya paling luas di antara manusia-manusia yang ada. Manusia-manusia yang terbaik dalam beramal di antara manusia-manusia yang ada. Hum fauqana fi kulli ilm. Para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang di atas kita semuanya dalam ilmu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menggambarkan bagaimana sosok mereka mendapatkan
ilmu dari Rasulullah SAW. Sehingga mereka dipuji oleh Allah dalam firman-Nya, "Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Sehingga mereka dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 ini. Di masalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat." Kita dahulu para sahabat Rasulullah SAW, jika mempelajari 10 ayat, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amal bihinna. Kita dahulu para sahabat Rasulullah SAW tidak mempelajari, atau saat kita mempelajari ayat Al-Quran dan mencapai 10 ayat, maka kita tidak akan menambah lebih daripada 10 ayat. Lam yujawizhunna. Para sahabat Rasulullah tidak melebihi dalam mempelajari ayat-ayat Allah lebih daripada 10 ayat. Apa batasannya? Mereka bisa lebih daripada 10 ayat, kemudian mereka melanjutkan lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hatta ya'rifa ma'anihinna, sampai mengetahui makna ayat-ayat itu, wal amali bihinna, dan mengamalkan ayat-ayat itu. Sahabat Rasulullah SAW demikian keadaannya. Zaman kita ini, saat ini ya, anak-anak kita bangga, kita bersyukur. Mereka mempelajari hafalan-hafalan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun thariqah, cara para sahabat Rasulullah dan para anak-anak sahabat Rasulullah dalam mengambil ilmu dari Rasulullah dan para sahabatnya, ayah-ayah mereka, hendaknya kita ketahui ya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sampai hatta ya'rifa ma'anihinna, sampai mereka mengetahui makna ayat-ayatnya. Setelah mengetahui, wal amali bihinna, dan mengamalkannya. Maka at-ta'arruf ala halihim amrun fi ghayatil ahamiyah binisbati lana. Maka mengetahui keadaan para sahabat Rasulullah SAW, itu bagi kita kaum muslimin itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali ya. Kita ini sedikit sekali mengenal sahabat Rasulullah SAW ya. Dalam perang Tabuk, sekitar 30.000 sahabat Rasulullah SAW ikut perang Tabuk. Al-Imam Syafi'i memperkirakan sahabat Rasulullah SAW 60.000 tatkala Rasulullah meninggal dunia. Abu Zur'ah Alul Hadith memperkirakan sahabat Rasulullah SAW sekitar 124.000 jumlahnya. Yang kita sering kenal adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, sahabat-sahabat. Mungkin bisa kita hitung pakai tangan gitu ya, jari gitu. Padahal jumlahnya ribuan, ratusan, puluhan ribu, ratusan ribu. Banyak yang tidak tersebut dalam buku-buku. Karena di sana ada sahabiyah, di sana ada wanita-wanita sahabat Rasulullah SAW. Di sana ada sahabat Rasulullah SAW tinggal bukan di kota. Maka kita mempelajari bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah, keadaan mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum qudwatuna. Mengapa kita sangat penting mempelajari keadaan, mengetahui keadaan para sahabat Rasulullah SAW? Karena mereka itu panutan kita. Kita kaum muslimin dalam akidah, kita mengikuti para sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW. Mereka panutan kita.
dalam berpakaian, di dalam bermuamalah, di dalam melaksanakan memahami Al-Quran, memahami sabda-sabda Rasulullah, memahami perilaku Rasulullah SAW. Mereka kedua kita, panutan kita. Maka bagaimana kita tidak mengerti panutan kita, kaum muslimin? Kita sedikit sekali mempelajari bagaimana panutan-panutan kita. Wa nuridu an nasir ala minwalihim. Dan kita ingin menjadi manusia-manusia yang berjalan mengikuti jalan mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Kemudian, "Walladzina tabauhum bi ihsan." Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita ingin mengikuti jalan para sahabat Rasulullah SAW yang mereka telah mendapatkan keridhaan Allah hingga Allah memuji, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas." Mengapa mereka mendapatkan pujian dari Allah SWT? Semua keadaan para sahabat Rasulullah SAW, kita kalau membaca As-Sirah Nabawiyah, kita dapati dan mereka ada yang menangis, tidak bisa ikut berperang, berjihad fisabilillah karena tidak punya uang untuk membeli perbekalan. Ada di antara mereka yang berinfak tidak mampu, hanya sedikit, sehingga diejek orang-orang munafik. Namun Allah berfirman, "Radhiyallahu anhum wa radu an." Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Manusia-manusia yang terbaik. Qala Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Haddathana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'ana annahum kanu istakri'una minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in menceritakan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mereka tatkala mempelajari dari Rasulullah SAW, anhum kanu yastakri'una minan Nabi SAW, fa idza ta'allamu 10 ayat, tatkala mereka mempelajari 10 ayat, lam yukhallifuha, yakni lam yatazawazuha, ya. Mereka tidak melebihkan dari 10 ayat. Hatta ya'malu, sehingga mereka mengamalkan bima fiha minal amal, mengamalkan ayat-ayat 10 ayat yang mereka imani tersebut, mereka pelajari tersebut. Maka inilah keadaan daripada generasi yang terbaik. Kemudian Allah berfirman, menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan haqqa tilawah. Haqqu tilawah. Mereka membacanya dengan hak, benar-benar membacanya. Bagaimana disebut benar-benar membacanya? Yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ma huwa haqqu tilawah? Ma huwa haqqu tilawah? Yadkhul fihi al-amal bil matlu, an yuhilla halalahu wa yuharrim haramahu wa yakra'uhu kama anzalahu Allah, wa la yuharrif al-kalim an mawadi'ihi wa la yata'awwaluhu, yakni wa la yufassiru bi ghairi muradillahi. Maka
generasi para salaf, generasi salaf, mereka membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, membaca ayat Allah sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka. Mereka tidak merubah ayat-ayat Allah sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, pendeta-pendeta mereka merubah ayat-ayat Allah. Dan tidak menafsirkan sesuai dengan, kecuali dengan maksud yang Allah perintahkan dalam ayat tersebut. Kana salaf yahrisuna alal iman qabla al-Qur'an. Dan para salaf mereka sangat menginginkan atau sangat tamak, sangat ingin sekali mereka beriman dulu sebelum Al-Quran. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma saat masih kecil. Laqad ishna burhata min dahrina. Kami hidup dahulu. Wa ahaduna yu'tal iman qabla al-Qur'an. Dan kita diberikan keimanan sebelum Al-Quran. Wa tanzilu surah ala Muhammad SAW. Dan Nabi turunlah ayat atau surah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yata'allam halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha. Maka kami para sahabat Rasulullah SAW mempelajari halal dan haramnya, perintah dan larangan Al-Quran, pemayan bagi an yakifa indahu minha, dan ayat-ayat atau makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Thumma laqad ra'aitul yawm rijalan yu'ta ahaduhum al-Qur'an qabla al-iman. Kemudian aku lihat hari ini seorang diberikan Al-Quran sebelum iman. Fayaqra ma baina fatihatihi ila khatimatihi ma yadri ma amiruhu wala zajiruhu. Dia membaca dari awal hingga akhir, tidak tahu perintah dan larangannya. Wala ma yanbaghi an yakif indahu minhu, dan apa-apa yang kandungan dalam ayat tersebut dia tidak tahu. Fayanturuhu nadhr daqal. Anda atau kita saksikan, kita membaca apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ini. Kita dahulu belajar keimanan sebelum Al-Quran. Mempelajari keimanan kepada Allah, keimanan kepada surga, keimanan kepada neraka. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala menguatkan keyakinan mereka. Dan inilah keadaan para sahabat dulu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah. Karena tidak semua para sahabat Rasulullah SAW itu mereka hafal Quran. Para sahabat Rasulullah SAW tidak semuanya mampu menulis. Mereka kebanyakan adalah buta huruf. Namun mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang nampak dalam kehidupan. Ayat-ayat yang nampak dalam penglihatan. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, kana salaf mengatakan, kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakar wa Umar kama yu'allimunahum as-surah minal Qur'an. Para salaf dahulu mereka beriman
mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para salaf, mereka mengajarkan anak-anak mereka tauhid. Kanu yu'allimuna sibyanahum at-tauhid. Mereka mengajarkan at-tauhid kepada anak-anak mereka. Wa hubban Nabi SAW wa maghazihi. Mereka mengajarkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan menceritakan bagaimana peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Sejarah begitu penting. Ya. Kalau dahulu para salaf mengajarkan kepada anak mereka langsung bagaimana cinta kepada Rasulullah SAW, mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mengajarkan peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah, kanu yastahibbuna an yulakkinu as-sabiyya as-salah wa ya'ribu awwala ma yatakallam yaqul la ilaha illallah. Bahkan para salaf dahulu mengajarkan anak-anak mereka salat, mengajarkan ucapan la ilaha illallah kepada anak-anak mereka. Hingga yastahibbuna an yakuna awwalu kalami sabi. Mereka senang jika melihat anak-anak mereka mengucapkan la ilaha illallah sab'a marrat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka senang. Wa yakunu dhalika awwalu syai'in yatakallam bihi as-sighar kama yaqulu Ibnu Sirin. Sebagaimana Ibnu Sirin mengatakan para salaf dahulu sangat senang anak-anak mereka pertama kali mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kanu idza ra'au insanan. Kata Ibnu Sirin, jika para salaf dahulu melihat seseorang yad'u bi isba'ihi darabu ihdahuma. Tatkala melihat seseorang memanggil dengan dua jarinya gitu ya, maka darabu ihdahuma, dipukul salah satunya agar memanggilnya begini ya, bukan dua jari, untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu innama huwa ilahun wahidun. Dan mereka mengajarkan Allah adalah esa. Dia jadi satu. Kata satu terunjuk satu, Allah, Allah, Allah. Mengajarkan kepada anak-anak mereka demikian. Idan yu'allimunahu an yushira bitauhid. Mereka mengajarkan anak-anak mereka agar mengisyaratkan satu telunjuk mereka. Esa, Esa, satu-satu, Allah Esa. Tidak beranak dan tidak diberanakan. Inilah dahulu para salaf yang kita menjumpai dalam hadis Rasulullah SAW tatkala ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, ayyun nasi khair, manusia yang mana yang terbaik? Qala qarni, yaitu manusia yang hidup di zamanku, kata Rasulullah SAW. Hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 6658. Thumma alladhina yalunahum, kemudian manusia yang hidup setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian manusia yang hidup lagi setelah mereka. 3 abad, generasi yang terbaik yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini menerangkan dengan jelas tentang keutamaan sahabat Rasulullah SAW. Wa hadzal hadis bayanun jaliyun li fadli sahabah radhiyallahu anhum, menunjukkan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW, wa fadlut tabi'in wa tabi'ihim, generasi tabi'in dan generasi
tabi'ut tabi'in. Hadis ini menunjukkan keutamaan mereka. Wa fihi yaqulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud riwayat hadis ini mengatakan, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair? Ayyun nasi khairun min ghairihim aw afdal minhum? Manusia mana yang terbaik? Maka dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, marilah kita terus belajar, mempelajari as-sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada anak-anak didik kita tentang keimanan kepada Allah, tauhid. Mengajarkan kepada anak-anak kita keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah SAW, bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Mengajarkan kepada anak-anak kita peperangan-peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perang Badar, perang Uhud, dan perang-peperangan yang terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian, di antara tujuan kita mengajarkan ini semuanya adalah tentunya kita ingin menjadi manusia-manusia yang dikelompokkan menjadi as-sabiqun as-sabiqun, menjadi manusia-manusia yang mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dalam keimanan dan beramal saleh, menjadi penghuni surga yang Allah sediakan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan, istana-istana, sungai-sungai mengalir di bawah istana mereka dan mereka kekal di dalamnya. Mari kita terus mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Dalam situasi yang demikian ini kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin dan pemuda-pemuda kaum muslimin dalam era informasi media, ya, kita melihat di YouTube, Facebook, bagaimana anak-anak kita mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran dari bukan Islam, akhlak-akhlak bukan Islam. Kita tidak ingin Islam hilang dari akhlak-akhlak anak kita. Dan kita bukan hanya mengajarkan hanya hafalan Al-Quranul Karim, namun mengimani dan mengamalkan Al-Quranul Karim agar anak-anak kita beriman dan beramal soleh menjadi generasi Rabbani. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita baca memberikan kepada kita, menambah kepada kita keimanan dan memotivasi kita untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.